Jamaah sholat Jum'ah Masjid Al-Barokah Kubah Rantai Emas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan, ya ayyuhan nas, wahai segenap umat manusia, afsyus salam, sebarkan salam, budayakan salam. Wa at'imut ta'am, rajin-rajinlah bersedekah makanan. Wasilul arham, dan sambunglah silaturahim. Wasallu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah pada malam hari ketika kebanyakan manusia sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, maka niscaya engkau akan masuk surga dengan keselamatan. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, Nabi sudah memerintahkan sekaligus mengajarkan kepada kita cara sederhana untuk dapat masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala, yakni di bagian yang pertama, afsyus salam, sebarkan salam, yakni tegur sapa dan keramahan. Ahli surga adalah orang yang ramah, yang ringan untuk bertegur sapa. Nabi menyebutnya dengan istilah budayakan salam, mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal ataupun dengan orang yang tidak engkau kenal, mengucapkan salam dengan orang yang akrab ataupun dengan orang yang berteman biasa saja. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, wa at'imut ta'am, yakni rajin-rajin berbagi makanan. Makanya kita berbahagia di masjid kita ini, kita punya program Jumat Berkah, yakni berbagi makanan jadi. Karena ini merupakan perbuatan yang sangat disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berpartisipasi menyisihkan rezekinya di Jumat Berkah ini untuk ikut berbagi makanan, maka pantas dia mendapatkan seperti yang disabdakan oleh Nabi, tadkhulul jannata bisalam, niscaya engkau akan masuk surga dengan keselamatan. Kemudian yang ketiga, wasilul arham, sambunglah silaturahim, saling menyayangi dan saling mengunjungi satu sama lainnya. Kebiasaan orang Indonesia bertandang, kemudian berbincang-bincang, saling mengunjungi adalah kebiasaan yang sangat disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, wasallu bil laili wan nasu niyam, salatlah pada malam hari, yakni salat malam, salat tahajud. Ketika kebanyakan manusia tertidur lelap, ia kemudian bangun mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika ini rajin kita kerjakan, maka pantas kita mendapatkan apa yang disebutkan oleh Nabi, masuklah engkau ke dalam surga dengan keselamatan. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, suatu ketika Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma, cucu Nabi, sakit. Sakitnya makin hari bertambah parah. Lalu Nabi berkata kepada Fatimah, kita bernadar saja agar Allah menyembuhkan sakit anak kita. Maka bernadarlah dengan puasa 3 hari. Seusai ikrar nadar, Hasan Husain beranjak sembuh. Tiba sore hari kemudian pulih dari sakitnya. Maka kata Imam Ali, kita tidak boleh menunda hutang. Hutang harus segera kita bayarkan. Maka besok puasa tanpa sahur, hanya sekedar minum air dikarenakan tidak ada yang dimakan. Imam Ali kemudian sembari berpuasa bekerja memintal wol dengan pengusaha Yahudi. Hasil upah mintal wol diberikan tepung
untuk membuat roti. Jelang berbuka, hidangan berbuka sudah disiapkan, datanglah orang miskin yang kelaparan, yang sudah beberapa hari tidak makan. Maka makanan hidangan berbuka itu diserahkan semua untuk orang miskin tersebut. Maka berbuka hari itu hanya dengan minum air saja. Puasa di hari kedua sedemikian rupa. Jelang berbuka, roti sudah disiapkan, ada anak yatim telanjang dan dalam keadaan sakit serta kelaparan, minta makan. Maka semua diberikan kepada si yatim tadi. Di hari yang ketiga disiapkan sedemikian rupa, namun jelang berbuka datanglah tawanan yang baru saja pulang dari penjara, kelaparan dan tidak punya bekal untuk pulang. Maka semua diserahkan oleh Imam Ali. Sederhananya, 3 hari 3 malam Ali dan Fatimah puasa, berbuka dan sahur hanya dengan minum air saja. Saking lemasnya mereka bertandang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika bertandang, Nabi curiga, mengapa Ali dan Fatimah tampak lemas sekali. Maka diceritakanlah apa yang terjadi. Maka Nabi menangis saat beliau terharu dengan perbuatan ahlul baitnya. Turunlah firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka memberikan makanan yang sangat mereka cintai, makanan yang sangat mereka sayangi untuk orang miskin yang kelaparan itu, untuk anak yatim yang sedang telanjang, dan untuk tawanan yang baru saja keluar dari penjara. Itulah ahlul bait Nabi. Hari ini kita berbagi makanan, bukan makanan yang betul-betul kita cintai, karena pada kenyataannya perut kita juga kenyang. Artinya mari kita contoh ahlul bait Nabi. Beliau berbagi makanan bukan hanya saat kenyang, tapi saat mereka sangat membutuhkannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.